Iya, Haji Misbahus Sudur, ini ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu misalnya pada sebuah daerah ini terjadi kekeringan yang sangat luar biasa karena memang musim kemarau. Lah, pada saat itu ada seseorang yang junub. Nah, karena junub itu syaratnya harus mandi besar dengan air, maka apakah tayamum itu bisa menjadi solusi menggantikan mandi jinabat, Yai? Monggo. Terima kasih ya. Untuk dari pemaparan tentang definisi tadi bahwa ternyata fungsi tayamum itu ada 3 ya. Yang pertama adalah sebagai pengganti wudhu. Kemudian yang kedua adalah pengganti dari mandi. Yang ketiga adalah pengganti dari anggota badan kita yang tidak bisa terkena air. Contoh, ketika ada orang sakit kemudian tangannya digip, tidak boleh kena air, maka ketika kita wudhu, maka nanti daerah tangan yang tidak tersentuh oleh air bisa digantikan dengan tayamum. Tentang pertanyaan tadi, apakah ketika orang junub itu bisa digantikan dengan tayamum, saya jawab ada. Berdasarkan ada hadis Bukhari Muslim bahwa Imran bin Husain ini pernah bercerita ya, hadisnya saya baca dulu. Kunna ma'a Rasulillahi fi safarin fashola binas. Kita pernah bepergian bersama dengan para sahabat dalam sebuah bepergian. Kemudian ternyata ada salah satu orang yang mojok sendirian. Ditanya sama Rasul, kenapa kamu tidak mau sholat? Ada apa kok kamu tidak mau sholat? Maaf Kanjeng Nabi, asobatni janabat. Saya ini sedang jinabat dan saya tidak menemukan air. Jadi saya ya di sini sendiri. Oh, apa kata Rasul? Alaika bis-sha'id fa innahu yakfika. Maka carilah tanah, debu, kemudian tayamum. Dan tayamum itu sudah cukup untuk menggantikan dari mandi. Demikian sedih jawaban yang dari kami. Terima kasih, Yai. Bahwasanya apa yang telah saya tanyakan tadi sudah dijawab terkait apakah tayamum itu bisa menggantikan mandi jinabat. Bisa, sesuai dengan hadis yang sudah disampaikan tadi. Pemirsa dan sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ada pertanyaan yang kedua yang nanti akan disampaikan oleh Gus Hasib, yang mana nanti saya yakin pertanyaan ini juga nanti akan pertanyaan berbobot yang juga nanti akan dijawab oleh Yai Misbahus Sudur. Kepada Gus Hasib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutful Hasib, biasa dipanggil Hasib. Yai izin bertanya, misalkan di suatu daerah di suatu daerah terdapat keluarga. Nah, terdapat keluarga tersebut itu mempunyai ternak. Nah, keluarga tersebut mempunyai ternak, akan tetapi di kampung tersebut itu sedang mengalami kekeringan air. Sedang mengalami kekeringan air, keluarga tersebut cuma mempunyai 2 galon. 2 galon tersebut itu yang satu untuk minumnya keluarga, yang satu untuk minumnya ternak. Nah, terus apakah keluarga tersebut jika ingin melakukan sholat, apakah boleh bertayamum gitu? Oke, matur mawon. Tentang sebab-sebab tayamum ya. Oke, ini ada keterangan dari kitab Al-Iqna fi Hilli Al-Fadhi Abi Syuja juz 1 halaman 77. Di sana menerangkan tentang sebab-sebab tayamum ada 3 ya. Dan sebab tayamum ada 3. Yang pertama adalah fakduhu. Jadi memang tidak menemukan air karena sebab bepergian ya. Kita tahu di Arab itu kan memang daerahnya sana itu memang bebatuan, sehingga ketika keluar dari desa mungkin juga sulit untuk menemukan air, sehingga bepergian
ini menjadi sebab kita diperbolehkan tayamum. Kemudian sebab yang kedua di kitab ini saya baca, khaufu mahdurin min istima' lil ma'i. Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan tentang sebuah bahaya. Misalnya mempunyai penyakit, yang penyakit ini kalau kena air malah justru nanti sembuhnya lama. Nah, itu satu bahaya yang memperbolehkan untuk tayamum. Mungkin karena kena air kadang-kadang malah sulit, atau mungkin malah bisa membahayakan, bisa meninggal umpama, ya, atau menambah rasa sakit. Misalnya luka-luka ya karena terbakar, itu kalau ketika kita kena air itu nanti akan bertambah sakit, ya. Nah, ini. Atau kalau tidak seperti itu adalah menjadi sebuah cacat, tangan kita akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu yang menyebabkan kita boleh gitu, kita mengkhawatirkan tentang sebuah bahaya. Nah, kemudian yang ketiga yang ini, hajatuhu ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin walau kanat hajat ilaihi lidzalika fil mustaqbal sonalir. Ya. Jadi yang ketiga, air itu dibutuhkan oleh makhluk yang dimuliakan, apakah itu manusia ataukah hewan ternak, ya. Sehingga ketika nanti kita dalam keadaan keterbatasan, ya, ternyata air itu hanya cukup untuk minum atau untuk hewan, maka itu salah satu sebab yang kita diperbolehkan untuk tayamum, ya. Jadi bahkan di sini di ibarat ini, walaupun air itu adalah untuk disimpan untuk minum di hari-hari berikutnya, misalnya punya berapa galon tadi, ternyata itu memang dipersiapkan untuk ternaknya, ya. Jadi kalau ini ternyata air itu lebih dibutuhkan, maka itu salah satu sebab kita diperbolehkan untuk tayamum, ya. Jadi ketika nanti sudah ada air tapi ternyata ada yang lebih membutuhkan, entah itu manusia, maka kita diperbolehkan tayamum. Jadi jawabannya boleh kalau air itu adalah untuk kepentingan manusia atau kepentingan hewan ternaknya. Terima kasih. Terima kasih atas apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Kiai Haji Misbahus Sudur tentang dua pertanyaan, sehingga pada sore hari ini kita mendapat banyak ilmu tentang tayamum, dengan harapan semoga ibadah kita ini diterima oleh Allah karena sesuai dengan apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu tayamum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, saya kira cukup pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Misbahus Sudur atas ilmu yang telah diberikan kepada kami, dan ucapan terima kasih pula kepada sponsor utama yaitu Sutratur dan Travel, semoga senantiasa jaya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Paciran. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.